lem sapa nas alaihi ing atase man. Fa idza tarra dzalikal mamduh, fa idza tarra moko ing menaken kabujuk sapa dzalikal mamduhu mengkono wong kang den puji. Wa taqadda lan nekotaken sapa al mamduh istihqaqahu ing oleh ngahai al mamduh lima maring pengalem. Mudiha kang den puji sapa al mamduh bihi kelawan ma. Wa tarroh lan kebujuk sapa al mamduh bi syahadatil khalqi kelawan oleh nyekseni kelawan oleh ningali makhluk fihi ing dalem ma. Fihi ing dalem nggih ma. Atau al mamduh bidzalika kelawan mengkono madah. Kanah muka ana sapa al mamduh iku ajhalan nasi luwih bodhone manungsa. Li'annahu karena sak temen al mamduh iku algha ngenggoraken sapa al mamduh al yakin ing perkara kang yakin. Wa qaddama lan menangaken sapa al mamduh azzanna ing panyono alaihi ing atase al mamduh. Wa qaddama lan menangaken atau dinginaken sapa al mamduh ma ing perkara minadzon enda ghairihi kang ana sandingi sakliyane al mamduh alama ngarekaken ing atase barang enda nafsi kang ana awak dhewene al mamduh. Wa qad syabbaha dzalika ba'duhum lan teman-teman nyerupaaken dzalika ing mengkono igtirar sapa ba'duhum setengah ulama biman kelawan al mamdu al muqtar dzalik atau igtirar biman kelawan wong dan serupaaken biman kelawan wong yahza'u bika kang geguyu sapa man bika kelawan sira wa yaqulu lan ngucap sapa man laka menang maring sira. Innal azirata sak temene tai allati takhruju kang metu apa al azirah min jaufika saking weteng sira laha iku kaduwe al azirah raihatun utawi kang iku kaduwe azirah raihatun utawi ambu karaihatil miski kaya ambune lenga misik. Wa anta halau taisira iku taradori do sapa sira bisukhriyati kelawan geguyu bika kelawan sira wa tafrahu lan bungah sira bidzalika kelawan mengkono as-sukhriyah wala syakkalan ora ana mamang iku mujud annal muyuba ing sak temene pira-pira celo allati ya'lamuhal abdu kang ngawruhi ha ing al-quyub sapa abdu kaula min nafsi saking awak dhewe ni abad iku antanu luweh badhek atau luweh basin wa akdzaruh lan luweh nggegoaken minal azirati tinimbang tai allati takhruju kang metu apa al-azirah min jaufika saking weteng sira. Orang terbodoh adalah orang yang mengabaikan keyakinannya sendiri. Orang yang meninggalkan atau mengabaikan sesuatu yang ia yakini. Ail yakin alladzi indahu. Yang dimaksud yang ia yakini adalah dia tahu cacatnya dirinya dan sembrononya dirinya di hadapan Tuhan. Meninggalkan apa yang yakin lidzanni ma indan nasi karena menyangka apa yang diucapkan manusia. Ail ajli dzanni alladzi indan nas, yaitu dikarenakan sangkaan yang dilontarkan oleh manusia. Dalam hal ini wa huwa dhannuhum salaha halihi hatta madahuhu
manusia sama-sama menyangka bahwa dia itu baik sehingga mereka mau memuji dan menyanjungnya. Wasnau alaihi. Sehingga karena sanjungan manusia ini, manusia terbodoh itu mengabaikan apa yang ia ketahui tentang dirinya, yaitu kekurangan dan cacatnya. Padahal dia tahu punya kekurangan, punya cacatnya. Lalu oleh orang kok dipuji, nah terlena dengan pujian. Artinya itu yang dimaksud ajhalun nas. Nah, fa idza igtarra dzalikal mamduh wa taqada istiqaqahu lima mutihabihi wa igtarra bi syahadatil khalqi fihi bidzalik kana ajhalan nas. Nah, apabila orang yang dipuji itu tertipu oleh pujian, kemudian dia mengiktikadkan atau meyakini bahwa dia berhak dipuji, wa ghatarra bi syahadatil hulki, dan dia tertipu oleh penilaian makhluk, penilaian orang, yaitu memuji itu karena menilai baik, dia tertipu. Maka dengan demikian kana jalan nas, dia telah menjadi orang terbodoh, paling bodoh. Li'annahu, bodohnya, li'annahu algha al-yakin, karena dia mengabaikan atau meninggalkan apa yang yakin, yang ia lakukan. Qaddama al-dhanna alaihi wa qaddama ma inda ghairihi, dia mendahulukan dugaan terkait dia. Wa qaddama ma inda ghairihi, dan dia mendahulukan atau meyakini apa yang diucapkan orang lain. Alama inda nafsihi, dia meninggalkan apa yang ada pada dirinya. Lalu dibuat sinisme nih. Qad syabbaha dzalika ba'dhum, sebagian ulama memberikan gambaran tasbih atau sinis, yaitu biman yahza'u bika wa yaqulu laka, dengan seseorang yang menertawakanmu, sinis padamu, dengan cara orang ini mengatakan, innal adrata allati takhruju min jawfika laha raihatun ka raihatil miski, taimu itu baunya wangi. Tujuannya kan jelas sinis, menghina. Lalu yang diajak omong antah tardo bisukhriyah, merelakan ucapan itu. Wa tafrahu, malah bangga. Taimu itu wangi. Sanjungan luar biasa. Wala syakka annal muyuba allati ya'lamuhal abdu min nafsihi antanu wa akzaru minal aziru. Padahal kenyataannya tak ada yang ragu, celah atau cacatnya diri yang diketahui oleh orang dari dirinya itu kan lebih antang, lebih busuk, lebih menjijikkan dibanding tai. Lah ini diucapkan taimu wangi kok lalu bangga. Itu ajhalun nas. Sehingga kiasnya barangkali bila dipuji orang kok merasa nyaman atau mengiyakan, lalu mengabaikan cacat yang ada dalam dirinya, yaitu sama dengan mewangikan tai.
kemiripan berita ya. Artinya pujian orang itu nilainya seperti tai. Bagi yang dipuji, mestinya seperti itu. Lalu kok disebut wangi berarti tertipu ya. Kalau mau tertipu pakai kesemaan geranya. Mirip. Mungkin yang diyakini itu seperti apa? Yang diyakini itu, cara meyakini yang benar itu seperti apa? Maksudnya bukan hal yakinnya, tetapi pengetahuan tentang celahnya diri itu yang paling tahu kan orang yang punya diri, itu namanya yakin. Bukan terkait yakinnya, disebut dengan istilah yakin. Itu sesuatu yang yakin. Iya, kadang kan seseorang itu tidak mengetahui atau tidak meyakini kekurangan dirinya, tidak tahu. Itu sehingga ada don dari orang dianggap benar. Itu kan yang salah itu. Itu langsungnya bukan itu pembahasannya. Itu adalah golongan SD. Yang ini adalah golongan lulusan MA. Ini kan gitu. Karena tidak ada titik temu nantinya itu. Tapi itu jawaban itu kan paling dibunuh orang tak ini jauh Kayaknya di kelas apa nih, kelas sampai halaman 105 ya. Mungkin di Muqaddimah ya. Jadi dulu tak ngerti. Termasuk orang yang senang dengan dipuji kan berarti tidak tahu ini. Jadi tidak meyakini dirinya, nggak tahu tentang dirinya. Dan rata-rata orang seperti itu. Jadi kebanyakan orang kan begitu. Kalau dipuji atau karena rasa takutnya akan terbongkar siapa dirinya, itu yang menutupinya. Karena kan kalau melihat sekilas, misalnya orangnya ganteng, dipuji ganteng, kan merasa karena ganteng dipuji ganteng. Lalu menolak pujian ini caranya seperti apa? Karena kan dirinya kan memang ganteng, terus dipuji ganteng, misalnya, atau seumpama orang kaya dipuji kaya, oh itu kalau memang seumpama dermawan misalnya, dipuji dermawan, lalu merasa, oh iya maksudnya saya dermawan misalnya, ini kan berarti keyakinannya yang salah. Nah makanya cara membenahi keyakinan ini kan perlu ada caranya, sehingga dia yakin bahwa sebenarnya dia itu seperti apa kan begitu. Itu kan dimulai dengan itu ganteng tapi dipuji ganteng. Iya. Kalau ini kan bukan ya. Enggak, ini ya ganteng, tadi dipuji ganteng. Kata ganteng itu adalah walaupun bil itu kategori makhud ya. Enggak, kalau yang statement di sini ini kan bukan bagus dipuji bagus. Dan bukan ini ya. Buruk dipuji bagus. Buruk dipuji bagus. Kan bukan ini. Enggak, itu kiasannya. Kalau yang ini memang ganteng, misalnya dermawan, kelihatannya dermawan. Jadi memang sering memberi. Iya, memang kan sering dermawan. Sering memberi. Terus orang memuji, oh itu dermawan. Kerungu, dengar. Nah itu menolak. Itu kan donnya orang. Yang diyakini sendiri seperti apa? Takutnya memang dirinya menganggap memang dermawan. Jadi yang lalu sudah disebutkan, kalau sudah dipuji
Apa artinya pujian dari makhluk? Kok bukan dari Tuhan? Yang diharapkan kan gitu. Sehingga di sini adalah kelas selepas itu. Selanjutnya ya. Iya kan, berarti ini memperbaiki keyakinan itu sebenarnya. Ya kan, dimulai dari man arafa nafsa faqad arafa Allah. Sehingga dengan arafa nafsa semua moyunya sudah tercover oleh pengetahuannya. Statusnya karena dia tahu tentang dirinya itu yang yakin. Kemudian kok mendengar pujian dari orang lain, padahal orang lain tak tahu apa itu. Sehingga pujian itu yang menyesatkan. Andai orang lain tahu, mesti tak akan memuji itu logikanya. Andai tahu setampan apapun, kalau dia tahu celahnya, tak akan mengatakan tampan. Oh, masalah dan kerja, berdebuntok, buntok. Maka dermawan sekali, maka dermawan dengan hasil dari ria-ria kan, umpama kan seperti itu. Kan seperti itu. Sebaik apapun masih ada kekurangan. Ya. Itu kan berarti melihat sisi lain. Apakah dalam kedermawanan sendiri itu ada aib? Jadi dalam kedermawanan sendiri, apakah itu bisa diyakini bahwa itu ada aib? Ya kan itu kategorinya kan apa ya? Hadis justru jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu kriteria dan selanjutnya. Apakah kedermawanan itu sudah mengacu kepada konsep ini? Lalu sehingga orang lain itu kok bisa memuji dari sisi mana? Kan sulit dihitung ini. Sebenarnya kan tadi itu kan mengatur hati kepada ujian itu sendiri. Ya. Bagaimana menata hati yang sesungguhnya? Ya, Jangan bukan. Iya. Konsep sederhana yang enak ya, hati itu kalau dipuji justru sopan, bila dihina justru terima kasih. Saat dihina karena merasa orang lain memberitahukan kekurangannya, dia terima kasih pada yang menghina. Kalau dipuji sopan, kenapa kok bukan Tuhan yang memuji, kok kamu kan? Kamu itu apa artinya kan? Dan efek. Sebenarnya konsep zuhad itu karena memahami dia meyakini dirinya sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan don orang lain. Jadi orang lain kan hanya menyangka, oh itu dermawan, itu sangkaan sebenarnya. Terus kita yang kita yakini itu seperti apa? Kok bisa menolak don? Yang banyak kan enggak. Kita menerima don orang lain. Jadi orang menyangka seperti itu kita terima, makanya terpengaruh ke pujian itu. Yang perlu diperbaiki sebenarnya keyakinan ini. Kalau orang memuji orang tampan misalnya, itu asli tampan memang. Tetapi bagaimana tidak terpengaruh dengan ini sebenarnya? Caranya itu seperti apa? Karena memang orangnya tampan, tetapi kan tetap itu don dari orang lain. Ini menurut saya tanpa melihat sisi lainnya. Misalnya sisi lain itu kekurangan-kekurangannya. Dalam ketampanan itu sendiri, itu apakah bisa meyakini bahwa ketampanan itu punya celah, punya aib dalam ketampanan sendiri. Kalau sudah melihat yang lain kan itu sudah beda bahasa. Apa perlu dilihat misalnya ketampanan ini dari siapa? Kita menyumbang berapa dengan ketampanan ini? Apakah kita yang membuat tampan misalnya? Sehingga dari situ kan yang yakin yang itu. Nah itu mungkin itu ya. Termasuk kedermawanan itu kan uangnya dari mana? Terus
kemampuan kita bersedekah itu dari mana? Mungkin yakinnya itu diantaranya melihat sisi itu. Ya, dan lagi ini, jadi yang membuat tampan ini tidak pengaruh. Karena yang mengatakan tampan itu karena orang yang tidak, yang tidak tampan. Kalau orang yang tampan ya tidak ada mengalami. Katakan kita tampan di Indonesia, tapi akhirnya ketemu dengan orang Aljazair. Dan tampan itu tidak ada tampan. Bukan dengan itu tidak akan pengaruh dia, walaupun dia mengatakan tampan dia karena tidak tahu. Dia mengatakan marah karena dia tidak tahu. Jadi ya juga agak efek. Kalau mau kita mau mau bunga itu ya. Ya gimana bunga? Nah itu yang memuji itu memang orang tidak ada. Kecuali orang Aljazair mengatakan tampan umpam. Kalau gambaran tampan, yang mungkin orang kan hanya melihat sekilas tampan di luar, sementara dirinya yakin kok tampan dia berarti ya dia. Ada lena takdir kini poles ya. Sementara orang tahu ini proses mulai senang. Sekiranya tidak bangga Pak ya. Sekiranya tidak bangga. Tidak bangga. Karena kalau bangga sebenarnya kan ada yang salah. Jadi kalau kita dipuji bangga berarti ada yang salah. Kesalahan itu kemungkinan besar dari keyakinan dirinya kan. Iya, istiqotihi. Meyakini berhak untuk dipuji, padahal bukan perbuatannya. Tampan bukan perbuatannya, bukan dia yang membuat tampan. Yang paling berhak dipuji kan di sini yang membuat itu, yang punya. Dan tidak ada alasan untuk bangga. Sama sekali tidak ada untuk membanggakan. Bangga alhamdulillah. Tapi kalau masih merasa bangga berarti ya belum usul. Belum. Jadi saat itu masih ada kesalahan dalam keyakinan dengan dirinya. Misalnya dipuji pandai seumpama. Itu pandai itu dari mana? Seberapa besar dia mengupayakan kepandaian itu dari mana? Jadi maksudnya sumbangsi untuk kepandaian itu seberapa? Paling kan belajar. Orang belajar kadang ya gak pandai-pandai. Berarti kan bukan dirinya yang menjadikan pandai, menjadikan dermawan, menjadikan ya apalah seumpama kebaikan-kebaikan itu sebenarnya itu kalau kembalikan ke la haula wala quwata kan tidak ada sebenarnya. Sehingga keyakinan itu nanti kalau ada don dari orang lain maka tidak terlalu terpengaruh. Itu namanya don nagoiri. Orang bilang wah itu dermawan itu. Saya sendiri seumpama dermawan dari mana ini? Jadi kan seperti itu. Dia sendiri merasa tidak punya wewenang untuk dianggap dermawan. Ya kan, dari orang lain itu dermawan bisa muncul, sebaliknya juga bisa muncul. Bakhil misalnya. Saat sebaliknya ini kira-kira reaksinya gimana? Ya biasa, tidak sadar kok memang asli tidak punya. Akan bicara, siapa yang bilang? Kamu bilang ya? Ya apa lagi yang bilang? Malah. Mana boleh kecil kota akhir. Jangan akhirnya orang. Boleh kok Pak. Jadi manusia itu sebenarnya kemanusiaan. Dalam kehidupan kita itu kemanusiaan. Semua itu hanya hubungannya dengan manusia. Makhluk sosial. Jadi hubungannya itu manusia. Kita jawab lagi manusia. Orang yang terlupakan. Iya, yang berat kan menyadarkan diri itu sebenarnya. Jadi sehingga mudah terpengaruh dengan orang lain.
karena dirinya belum sadar terhadap dirinya. Kalau sudah yakin kan nggak ngefek. Orang lain bilang begini ya memang begini misalnya. Jadi orang memuji ya tidak terlalu terpengaruh. Orang mencaci ya tidak terlalu pengaruh karena sudah kenal dengan diri. Mungkin yang sulit memang mengenalkan atau mengenali. Berhasil. Banyak yang harus kita congkek. Tadi termasuk man al-Qur'an. Nah, kalau di sini dikatakan ajhadun nas. Bukan sekedar jadi. Asal. Kenapa tidak kenal itu? Karena levelnya ini kan siddiq. Siddiq itu di dalamnya juga jadi. Kalau zuhad itu belum tentu siddiq. Tapi zuhad itu aslinya di luar ini. Iya. Ini sudah arif ini. sudah arif. Iza atlaqatana alaika walas tabi'ati fasni alaihi bima Iza atlaqo ing dalem nalikane ngucapaken sapa Allah atanan ing pengaruh ngucapaken alsinan anasi ing pira-pira bisane manungsa bisane kelawan pengaruh alaika ing atas sira tuntunan mereka maksud respon dikira ada guna sekarang mendengar dengan bahasa ini walastan dan harara sampai sira ibu bi ahli mana dipuji ayo hal anak lastan tegese wal utai tingkah kan bener iku anak kata sira iku lastan ora sapa sira iku akan bukan ahli bukan ahli lima yusnuna lima mereka yusnuna ngarum sopo nas biiklan ma'alaika ing atas sira ora ahli imma dirajati wujud dzalik kafika imma dirajati wujud dzalik ono kalane krono ora wujud mengkono mayismu fika ing sira ali koni utawa krono anane sira iku ma'imban wong kang telo bil mau dikelan kira-kira telo asli dengan asli asal wadrajata bila celokan ada falatas akiku orang hati siro tanah ing pengaruh alai kaya siro laula fadlullahi lam qala rabbu kaya negara Allah wujud alai kaya siro wasitruhu lan oleh paring untuk soal wasitruhu lan tutupi Allah al-jadi bukan jika kamu mendapat pujian pasti alaihi bima huwa ahlu pasti mukongalmu sopa siro alaihi enata pasti mukongalmu siro alaihi dari mana Allah. pasti mukongalmu siro alaihi atas Allah dari bima kelawan barang buang kan utai Allah iku ahli iman aifat adabu muka utai adabi iku antus niat yen kongan siro ala sayyidika ing atasi gusti siro bima kelawan barang buang kan utai sayyid iku ahli nikmat
lihat punan dalika syukron lihat punan supaya orang dalika mengkoron lakukan iku syukron syukur lini amati sitri mari nikmate tutupi Allah alaika ila asisiro wa itlaqil arsuni lan oleh ngucap piro-piro lisan bimaki kakelawan arsiro maka ada ahliya dika idul sartani ora ono sifat ahli siro lidzalika mari mengkonobat wala ta'ala ojo kebujuk siro yang walil mati nak kelas piro-piro pengobatate piro-piro kan muji. Jika kamu mendapat pujian dengan arti Allah Ta'ala membuat orang lain memujimu, walas tabi'ah dan sedangkan kamu tidak berhak mendapat pujian tersebut. Tidak berhaknya karena kamu tahu lihat dari wujud diri kafika ada sesuatu yang patut dipuji pertama awal-awal kamu dan atau karena kamu itu sebenarnya ma'iban punya cacat yang asli, yang lekat walau dan punya cacat yang baru. Oleh karena lantas tadi kamu sebenarnya tak berhak mendapat pujian andai tak ada sallallahu alaihi dan andai tidak ada Allah Ta'ala menutupimu dengan tutup yang bagus. Jika mendapat pujian fasni alaihi bima huwa ahdu, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi hak Allah. Berarti ini menggarisbawahi adhalun nas kita. Jadi fa'adat etikanya orang mendapat pujian adalah ansusnya ala sejidika pujilah Tuhanmu bima huwa ahlu dengan pujian yang menjadi hak Tuhan lihat guna dalika syukur supaya pujian kepada Tuhan itu menjadi betul syukur dinikmati sitri atas nikmat yang Tuhan Allah Ta'ala memberikan tutup kepadamu sehingga aibmu tidak nampak. Wajib lagi alsun dimatika karena aib tidak tampak oleh tutup Allah, maka manusia dengan lisannya mengucapkan pujian bersamamu, mengucapkan pujian kepadamu. Padahal maaf dan ahli-ahli kamu sebenarnya tidak berhak dipuji. Iwalana tarjak walilati jangan tertipu oleh ucapan pujian tersebut. Sehingga singkatnya kalau dapat pujian maka memujilah pada Allah karena Allah yang berhak dipuji. Bukan merasa nyaman dapat pujian, bukan merasa lebih baik. Betul. Memuji alhamdulillah. Maksudnya Allah ya orang saya dipuji ya orang saya muji yang tidak guna muji berarti diulang-ulang. Alhamdulillah. Etika. Beri sambur ini, beri sambur dan sejaga di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Sambur ini kan tinggalnya bahaya no. Bahasa nanti, beri bahasa samburongku ni. Bahasa penolakan. Di arahnya ke ahadiyah, ahadiyah, wahidiyah.
Az-zuhad utai ahli zuhud iku ila tudiku ing dalem nalikanen uji dan sapa zuhad ayo madahaku tegese ngalem bu ing az-zuhad sapa ahadun wong siji minan nasrani ing qalu moko support sapa zuhad lisyuhudihim antanaha minal khalqi lisyuhudi krono oleni ngarina juga antanaha ing pengalam sodira ingkang metu minal khalqi saking makhluk wa ghaibatihim anil rabbi wa ghaibatihim lan samare zuhad lan samare sunatane robi saking pengira wa inna ma in qawadu kan pasti super sapa zuhad khawfatin firari krono kuatir kebujuk bindarikan anake terhadap sebab corona pengaruh faya tutu moko ing azuhad apa nasibu bagian zuhad Merrobi saking pengira Zuhad Wal-Arif Matukil Ahli Ma'rifat Ilmu Yudhatu Ibu Ilmu Nakarik dan Puji Sopo Harifu Imbasatu Mukojibah atau Bunga Sopo Harifu Lisbudin Kronolole Ningali Harifu Zalikain Kormata Minal Malikil hati saking al-malik Allah kang ngratori al-hati kang fadu mengko itu iku haliru dan sira-sira kang hadir ma'arobi ing sarane pangirane alifu la yusabuna ora ningali sapa alifu ma'aru ing sarane roh lha ing sajane roh Komin nanti biro-birokan jauh Al-sinatul khalqi aklamul haq Al-sinatul khalqi ubayyur lisani makhluk iku aklamul haq Jadi biro-biro kolami Allah kan haq Fa'idha tubiru Fa'idha mereka dan puji sopo Syahidu mukoroni ngali sopo syahidu antara akhir pengarang min busakin roh atau alha Fambasatu mukojibah atau bunga sopo al-arifu Dinda dikak krono maka Wakana masjidan di hari Wakana kono dari ibu masjidan tanpa di hari hari itu wamakorihin lan derajatnya hari itu liwai bagi krono sama ya sirmoni hari itu akan mesti sakit aja hari itu para seluruh orang hasilin jauh ilmu hari itu pokoknya jauh kamu wala iktirorul lan orang kabuju bila wahada pangmadu qawli bila dan ucapkan wahada utawajibi layak suruh indahu injabul walaik kirabul ikuman maru qawli nggongan-nggongan dawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rubani ila Idza mudihal mu'minu fi wajhihi Roba al-iman fi qalbi Idza mudihal dan Allah atau dan puji soal mu'minu kan iman fi wajhihi Allahumma bi'al-mu'min Roba mukul amba Romudah al-iman fi qalbihi Yang dalam hati
Walila dan krono ini hadis atau robbal imati qalbi karena yabda'ul musannifu sayqahu karena orang itu yang mengganggu ngaluk soal musannif sayqahu guru musannif al-Razi yaitu Syekh al-Razi wa huwa sakitun wa huwa al-Syekh iku sakitun bukan kental wa yaqa'u indahu al-marku mawqi'an al-iman wa yaqa'u iku indahu al-Syekh wa al-marku pengaruh mawqi'an indahu iku al-iman kan-aku wa kada wa al-ilayhi min al-ilayhi wa kada al-qawjihi lan qawjihi wa Wawan tuliko Oromada Lewaihi Kadisa alianisa Minal kali Ikan tersari Kira-kira Hati makrifat Wasahibu hadal mako Utewokan Dua ini derajat Iku idadal manu Iqdal nalikan ngino Uing sohib Sofa hadal siji la yajidu li nafsihi alaihi la yajidu orang sahib li nafsihi ingin awak sahib awak diri sahib alaihi ingin atase ahad wala yudrihi lan orang ngelarani sopahan atau sohib li'adami syuhudi orang anani ningali sohib al-dharma penyakit atau penginu sohirot ingkang metu min pusake ahad Al-Zuhad kita al-ahli tersebut ketika mendapat pujian dari orang ingkolan menjadi ingkibat sempit sopak susah. menjadi sompok ini pada masih sempit sesak nafas lisyuhud dihitatana minal balti karena dia melihat hujan itu keluar dari makhluk beribadihim anil rosi dan melihat dia sendiri itu sama dari Tuhan. Kenapa makhluk? Karena Tuhan tidak memujinya sama dari Tuhan. Wa inna iqobat rukobat ikhtirah dibalikan kemudian sopan. Ekspresi sopan itu alasannya kobat ikhtirah karena takut tertipu oleh pujian tersebut. Kalau tertipu pada tubuh maka dia tidak akan mendapat bagiannya dari Tuhan. Tak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan juga sopan. Tapi sebaliknya bahkan itu ada pun ahli marifat tidak mendiku jika mereka dapat pujian ibadah mereka gembira. Tolak belakang. Kalau ahli marifat dipuji orang lalu bereaksi gembira. Kenapa? Disuruh dari karena yang dia ketahui pujian itu hanya dari Tuhan.
pandang gitu. Tulis arif pun sudut pandang ada tiga. Firman kalau sudah itu menjadi sombong karena berarti dirinya itu baiklah ada roti telah jauh dari Tuhan sehingga mempunyai ujian dari orang dekatnya yaitu makhluk menjadi sombongnya. Sedangkan kalau arifun menjadi gembira karena puja itu tak lain dari Tuhan. Dikontrol nih. Ya dosakan disampaikan dan dosakan digembira. Ini menurut kita terpengaruhi orang. Mana arif pun tak terpengaruh. Apapun yang muncul di permukaan tidak berkira saja. Yang arif pun ya. Apa yang muncul itu mesti dari Tuhan, itu arif pun. Mungkin zokat Kalau sunat, apa yang muncul di tengah-tengah berarti dari makhluk, berarti dirinya jauh dari Tuhan. Jika sombong. menambah itu bukan dalam bahasa dari apa ya? Jok saking ada kok. Tidak terlalu kota ngaji. Ya apa gitu. Jadi arifun itu beranak ketika punya gembira karena posisinya baru hadirun ma'arifin. Para arifun itu selalu bersama Tuhan, sehingga lain syaitan ma'ruh dia tak mampu melihat orang lain kecuali Tuhan. Jika pendapatnya yang dapat dikatakan terkait arifun asinatul kholqi akbar hak, mulut orang lain itu sama dengan tulisannya Allah. Bila memuji berarti apa yang memuji? Dari kecaci dikurangi. Faedah itu kata ini yang ketahui ketika mendapat pujian syahidul an'amiku berarti dia menganggap pujian itu datangnya dari Allah. Oleh karena panggilan berarti mengajar kita dalam pujian. Wakana mazidan min alihi wa maqami dan menjadi tambahan dalam posisi dan makomnya. Lewat-lewatihim anampusin karena dia sudah bokeh dari dirinya sendiri. Lo tak tahu diri. Tak tahu diri. Masih tidak tahu. Padahal anjurannya harus tahu diri. Tak tahu diri. Sehingga karena impian ada dalam diri arifun, para yang suruh Indonesia tak akan terjadi muncul, walau iktiror dan juga tak akan tertipu. Sebenarnya surah-surah arifun. Bahasa mahmalu kaulihi yang demikian ini adalah terkandung atau ada dalam arti sabda Nabi idza nudi'al min fi wajhihi wa al-iman fi wajhihi. Jika orang beriman itu dipuji di depannya, maka imannya akan bertambah di hatinya.
itu diam, tidak bicara. Wa yaqa'in dan mawqi'an aziman, dan pengaruh hujan ini adalah mawqi'an aziman, besar sekali. Reaksinya gini, matahari berubah meningkat iman. Wakata juga terjadi bukan hanya misalnya pada gurunya. Wakata wawakati wakinari terjadi bagi selain misalnya yaitu orang-orang arif. Lalu dilanjutkan bahwa makom tidak dalam kalau sebaliknya orang yang punya makom seperti ini tadi disebut itu. Jika dihinakan seseorang, layak itu dinafsihi alaihi, dia tidak akan membalas kafir orang. Tak menemukan dalam dirinya alaihi atas celaan tadi, yaitu balasan. Tak bunga gitu, mendijanji tak bunga, balasan tak bunga, tak nambahin mah. Tak ngurangi, tak nambahin. Mendesak ujung nambahin mah. Walaupun ini dan bahkan hina tadi tidak menyakitkan bagi yang ini. Karena terjadinya ada kesyuhuran dan masodiron itu karena menurut yang ininya penghinaan itu bukan keluar dari orang yang menghina. Kok tidak susah? Hinaan itu karena keluar dari orang yang hina itu mestinya terkait barangnya. Tidak ada orang yang hina, maka pasti tak akan keluar hina. Bahasa punya dari Allah gitu. Adalah sanjungan dari Allah, mencaci yang punya dari Allah. Walaupun sampai dari Allah, seandainya bisa kebetulan atau mana? Soalnya ini hari Siksaan. kalau Allah sudah menghina, luar biasa sakitnya, bisa mati. Ini makanya istri murah ini, penyelidikan musantir. Jadi tadi itu sebenarnya keluar dari barang yang hina. Maka dari situ berarti tidak lanjutnya sang ahli pun akan membuat kehinaan tadi. Nah, ini kan maksudnya gimana? Li'adami syuhudihi adam masodiran minhu. Berarti kan minallah. Kita baca langsung dari Allah. Minta yang jelas dari Allah ini. Itu tidak apa? Berarti Allah ini. Kahar. Iya kan anu. Li'adami syuhudihi adam masodiran minhu. Karena tidak memandang bahwa celaan itu muncul dari orang itu kan. Dari saya apa saja? Berarti kan muncul dari Allah. Kenapa kok gak tersinggung? Tak betul, tak betul. Kalau diartikan langsung gitu. Ada apa lagi? Tata Kalau keramanya ya. diartikan lazimnya, arti lazim berarti muncul dari Allah itu lazim. Maka kata lazim ini repot artinya. Bukan nikah sebenarnya kan senikah. Mungkin ini kalau dicaci maka tidak tersakiti dengan orang itu. Jadi tidak menganggap orang itu ya menyakiti saya. Karena bukan dia yang mengatakan, tapi Allah. Ada sakit antipun Allah tak nyebut lagi Allah. Lalu sikapnya terhadap cacian Allah itu seperti apa? Padahal itu muncul dari Allah. Iya, bisa dipahami. Jika
tidak merasa sakit hati kepada yang menghinanya. Misalnya hinanya bentuknya pukulan, tidak merasa sakit hati kepada yang memukul, sehingga tidak membalas. Di bahasa al-sinatul kholqi, lah pada al-sina saya, pada al-sina juga. Tapi kalau ketika coba tak nyebut lagi Allah. Mungkin kalau dihina Allah ya memang dirinya hina. Tidak usah sakit hati juga. Kalau dipuji orang kan senang arifun. Jadi arifun karena menganggap itu pujian dari Allah. Tambah iman. Tapi yang benar-benar arifun ini yang gimana arifun? Arifun ketika jadi pas pegel. Kalau dicari memuji dari Allah memang pujian itu memang dari Allah. Jadi hakikat orang yang memuji itu karena memang yang ada pada dirinya itu memang dari Allah. Sehingga bunganya bukan apa, bunga itu karena ya apa ya, ini milik Allah yang dia, bukan milik saya. kalau arifun itu yang memuji itu melihat Allah. Jadi kata-kata yang keluar itu karena arifun itu semuanya dipandang Allah. Jadi itu pujian Allah. Kalau arifun kan yang dipandang semuanya ahadiyah, yang dipandang semuanya dari Allah. Hilang orangnya tadi. Hilang. Sehingga Kalau itulah orangnya hilang juga. orangnya hilang juga. Jadi tidak tersakiti dengan orangnya. Mungkin bahasa tak seperti itu kan perlu digabung gitu. Gitu. Beli hari ini beres. Untuk kelasnya arifun kan solusinya seperti itu. Tapi untuk kelas sebelumnya, kelas selain arifun, pakai yang di atasnya. Kalau ada orang yang memuji dan kamu tidak pantas dengan pujian itu, maka kembalikan pujian itu ke Allah. Jadi misalnya ada orang memuji apa, ini semuanya dari Allah. Jadi alhamdulillah. Itu kelasnya di bawah arifun. Kalau arifun kan sudah kelasnya sudah langsung melihat Allah. Walaupun dalam segi praktek lumayan sulit kan. Karena secara manusiawi orang dipuji dan dicaci itu berbeda. Ada rasa.